Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta keridhaannya untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk saudara kita Bapak Yayan yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kembali bisa kumpul bersama kita. Allah cepatkan dia biar sehat ala adiniyatin salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al-lutfi wal-afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratus syekh Ki Sa'id bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Gimana qaid begitu? Oh, ini. Kita lanjutkan pelajaran kita yang lalu. Hari ini kita sampai pada kesimpulan. Maksudnya
mu'taqad akidah. Mu'taqad itu jamak dari akidah. Kalau satu akidah, kalau beberapa akidah namanya mu'taqad, namanya aqaid. Maka aqaid atau mu'taqad yang telah kita bicarakan jumlahnya semuanya ada 64 akidah. Dari awal sampai hari ini kita bicarakan semua totalnya jumlahnya berapa? 64. Dari mana 64 itu? Yang wajib bagi Allah ada 20. Yang mustahil bagi Allah ada 20. Kemudian yang jaiz bagi Allah ada, yang jaiznya ada berapa? 10. Oh, banyak benar. Jaiznya 1. Tapi sifatnya ada wajib, ada mustahil. 5 yang wajib, 5 yang mustahil, jadi 10. Totalnya ada 50. Ditambah lagi yang wajib bagi para rasul ada 4. Yang mustahilnya ada 4. Jaiznya ada 1. Lawannya juga 1. Maka jumlahnya ada 10. Ditambah lagi berita yang harus kita imani dari para rasul ada 4. Maka totalnya ada 64. Kalau di kitabnya Habib Utsman bin Yahya itu totalnya ada 63. Biar gampang ngapalinnya, maksudnya sesuai dengan usianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 63 akidah. Di sini ditambahkan 1, maka jumlahnya ada 64 akidah. 64 inilah yang menjadi isinya 2 kalimat syahadat. Jadi kalau kita dari awal sudah bicara, seorang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat beserta mengerti maknanya, beserta mengerti isinya. Maka isinya ada 64 akidah. Nah, kemarin sudah kita rinci satu persatu. Wujud apa, qidam apa, baqo apa, satu persatu sudah kita perincikan sampai kepada sifat-sifat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka hari ini tinggal kita apakan yang kemarin sudah kita susun, sudah kita rinci satu persatu. Hari ini mau kita kumpulkan kembali masuk ke dalam 2 kalimat syahadat. Kalau seseorang mau jadi ahli, maka alamatnya yang namanya ahli itu bisa bongkar, bisa masang. Kalau bongkar doang terus ditinggal, namanya apa? Ahli ngerusak kabeh. Asal punya sepeda bisa bongkar, nggak bisa masang. Kayak saya begitu tadi, bongkar AC, bautnya sisa 2. Ini kemana baut 2 ini? Kok kayaknya Jepangnya kelebihan bikin baut ini. Wadah, lupa masang di mana lagi. Jadi
Yang namanya ahli itu bukan sekedar tahu, tapi dia bisa memperincikan sesuatu. Maka hari ini tugas kita adalah yang kemarin sudah kita bicarakan satu persatu, hari ini kita kumpulkan kembali hingga menjadi makna yang tersimpan di dalam kalimat syahadat. Wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan terkumpul, tersimpan seluruh makna atau pengertian akidah yang telah kita bicarakan, semuanya di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memasukkannya? Kok bisa 64 itu masuk menjadi kandungan, menjadi makna yang tersimpan dalam dua kalimat syahadat? Gimana cara memasukkannya? Maka musannif mengajarkan kepada kita caranya begini. Pertama, kita bahas dulu dari la ilaha illallah, yang artinya adalah subutul uluhiyati lillah. Kita ngomong tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ngomong seperti itu maksudnya mau menetapkan bahwa tetapnya sifat-sifat ketuhanan hanya ada pada Allah, tidak ada pada selain Allah. Nah, dikatakan subutul uluhiyati lillah wajibun, tetapnya sifat-sifat ketuhanan bagi Allah, tidak ada bagi selain Allah. Kalau kita sudah paham bahwa Allah itu Tuhan, tidak ada selain Allah yang bersifat ketuhanan, maka tugas kita sekarang adalah mencari pengertian, mencari pemahaman apa sih pengertiannya Tuhan. Apa Tuhan itu? Tuhan itu apa? Gorengan. Hah? Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Yang disembah. Tuhan itu apa? Ini pengertian yang mau kita jadikan sebagai pokok pemahaman. Kalau kita mengerti definisi Tuhan, nanti kita akan bisa memasukkan 50 aqaid ke dalamnya. Karena aqaid yang 50 itu masuk ke dalam definisi atau pengertian ketuhanan. Apa pengertiannya Tuhan? Kamu jangan ikut-ikut sama orang yang mengatakan Tuhan gak ada, Bib. Yang ada itu hanya Allah. Tuhan gak ada. Nah, kalau Tuhan gak ada lah, Allah itu siapa? Hah? Allah Tuhan apa hantu? Allah ya Allah. Nah, repot. Allah ya Allah. Ya? Orang ditanya roti itu apa? Roti ya roti. Nah, repot. Roti ya roti. Namanya nggak ada pengertiannya, nggak ada pemahaman, tidak ada penjelasan yang bisa membuat kita paham tentang sesuatu. Allah itu nama dari zat ketuhanan. Namanya bisa Allah,
Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir. Itu namanya ada 99 dalam Asmaul Husna. 99 itu nama siapa? Nama siapa? Nama Allah. Nama Tuhan. Salah satunya namanya Allah. Maka kata Imam Sibawayh, penulis kitab Nahwu, kalimat Allah itu lafadz yang paling jelas. Di antara semua nama sedunia, nama yang paling jelas itu hanya nama Allah. Kalau kamu tanya namanya siapa nih? Ali. Ali siapa? Ditanya. Oh, Ali bin Anu bin Anu bin Anu, orang ini gang ini, perlu penjelasan. Ini siapa namanya? Oh, namanya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Anu bin Anu, masih panjang. Kalau ini siapa? Allah. Selesai, jelas sudah. Siapa Allah itu? Tuhan. Nah, begitu sudah jelas, gak ada lagi lainnya. Zat yang persifatan ketuhanan. Tidak ada yang disifati ketuhanan selain Allah. Nah, sekarang yang mau kita bicarakan apa itu pengertian Tuhan, biar kamu gak salah ngerti. Tiap hari nyebut-nyebut ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Ilahi, ya Rabbi, ya Maliki. Ini kan sebutan kita tiap waktu, nyebut-nyebut namanya Tuhan. Maka kita harus ngerti apa sih yang namanya Tuhan itu, pengertiannya. Maka dikatakan di sini oleh musannif, apa itu Tuhan? Tuhan pengertiannya adalah istighna'ul ilahi an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adahu ilaihi. Apa pengertian Tuhan? Istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adahu ilaihi. Artinya Tuhan itu adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Itu Tuhan namanya. Jadi Tuhan kita berikan definisi dengan dua macam definisi. Definisi pertama, zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu butuh kepada Dia. Itulah Tuhan. Maka yang seperti itu, yang tidak butuh pada yang lain dan yang lain butuh pada Dia, Dialah itu yang berhak disembah. Begitu. Tuhan itu yang berhak disembah. Selain Tuhan tidak berhak disembah. Kenapa? Karena Dialah yang dibutuhkan oleh segalanya. Maka segalanya layak untuk menyembah Dia. Hanya kata Allah apa? Dalam kitab Taurat dikatakan sebuah riwayat, andai aku tidak menciptakan surga dan neraka, apakah diriku tidak berhak disembah? Allah mengingatkan kita untuk orang-orang yang nyembahnya Allah hanya gara-gara berharap surga dan neraka. Banyak orang ibadah, banyak orang sujud gara-gara apa? Dijanjikan surga oleh Allah, dan ada sebagian yang takut tidak sujud gara-gara diancam neraka oleh Allah.
Maka Allah mengatakan, apakah apabila surga dan neraka tidak kuciptakan, aku tidak berhak disembah, kata Allah. Berhak enggak? Berhak enggak? Kenapa berhak? Karena Allah Tuhan, bukan karena Allah bikin surga neraka. Surga neraka itu hanya tambahan fadilah atau rahmatnya Allah yang akan diberikan kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah. Andai nggak ada itu, Allah berhak disembah karena dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Maka segala sesuatu butuh kepada Allah. Ya, ini pengertian yang harus kamu simpan dalam hati kamu sampai mati. Jangan lepas lagi. Kata ulama, gigit pakai gigi geraham. Jangan gigi depan, jangan. Gigit pakai gigi geraham. Biar apa? Gak lepas lagi dari diri kita pengertian ini. Karena pengertian ini akan kita ingat setiap waktu, setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kamu kok zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di hati kamu harus muncul definisi Tuhan ini, bahwa engkaulah Allah, zat yang tidak butuh kepada segalanya dan segalanya butuh kepada engkau. Engkau ya Allah zat yang tidak butuh segalanya, segalanya butuh kepada engkau. Terus ini isi la ilaha illallah yang harus kita simpan dalam hati kita. Kalau kita enggak mengingat makna ini dalam hati kita ketika zikir la ilaha illallah, apa yang terjadi? Zikir kita gak ada pahalanya. Kenapa? Karena pahala zikir kita peroleh dari mengerti maknanya. Ketika kita zikir maknanya hadir, maka pahalanya dihadirkan oleh Allah. Beda sama baca Quran. Kalau baca Quran didatangkan pahalanya oleh Allah cukup dengan membacanya, dengan tajwid yang bagus, dengan qiraah yang bagus, dengan makhraj yang bagus. Maka ketika bacaannya benar, Allah mendatangkan pahala walaupun gak ngerti maknanya, walaupun gak ngerti artinya. Kenapa? Karena bacaan Quran itu diberikan pahala dengan tilawahnya, dengan dibacanya. Beda sama zikir. Kalau zikir diberi pahala oleh Allah karena mengerti maknanya dalam hati. Kan zikir itu artinya apa sih? Mengingat. Lah kalau ngingat tapi gak ada yang diingat, namanya apa? Ngelindur, ngigau, namanya apa? Beo. Dong beo itu kalau baca zikir dapat pahala enggak? Ada beo bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada? Ada enggak? Qul huwa aja bisa beo, ya. Dapat pahala. Ini yang mau kita jelaskan. Jadi jangan sampai kita sampai segede ini ketika mengucapkan la ilaha illallah di hati kita belum mengerti maknanya, kan repot. Makanya kita dituntun untuk bisa menghadirkan makna-makna ini di dalam hati kita. Kalau bisa hadir makna ini, maka kita dianggap orang yang bersyahadat disertai mengerti kandungannya. Syahadat kita akan diterima oleh Allah di dunia
sampai di akhirat. Orang yang syahadatnya tidak mengerti kandungannya, maka syahadatnya hanya diterima di dunia, tidak sampai ke akhirat menurut pendapat salah satu ulama. Tapi apabila syahadat kita disertai mengerti makna atau kandungannya, apa kandungannya? Ya 50 akidah ini, maka syahadat kita diterima di dunia dan diterima sampai di akhirat insya Allah. Ya, jadi kita mau jelaskan hari ini, kita mau kembalikan apa yang sudah kita perincikan, wujud apa, bako apa, mukhalafah apa, kalam apa, semua perincian itu kita kumpulkan menjadi satu, masuk dalam maknanya Tuhan. Ya, semua terkumpul menjadi makna ketuhanan. Jadi kalau kita mau rubah, kita mau tampilkan pengertian ini, maka kalimat la ilaha illallah, kalau kalimat ilahnya kita ambil sama dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalimat Tuhannya kita ambil, terus kita masukkan definisi ini ke dalamnya, akan jadi kalimatnya tidak ada zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia kecuali Allah. Pokoknya yang lain-lain ini, yang tetek, yang bengek ini, itu hanya mendapat fitnah sebagai Tuhan, padahal bukan Tuhan. Kenapa? Karena tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, tidak punya kriteria menjadi Tuhan, tidak punya hak untuk disebut sebagai Tuhan. Yang berhak disebut sebagai Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah bersifat ketuhanan. Ya, jadi ini kita mau jelaskan, jangan sampai kamu salah. Kalau sudah bisa memerincikan, sudah bisa kita pretelin, tugasnya tinggal merakit kembali, menyusunnya kembali menjadi satu. Maka di kitab ini sudah sangat jelas dan sangat terperinci dibicarakan bahwa terkumpulnya semua makna aqaid yang jumlahnya 50, semuanya menjadi kandungan kalimat la ilaha illallah. Maka semuanya masuk ke dalam kalimat tersebut sesungguhnya berasal dari pembagian kalimat istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilaihi. Jadi sesungguhnya semua itu aqaid yang 50 bisa masuk dalam la ilaha illallah. Itu cara memasukkannya adalah lewat kalimat Tuhan. Kan dalam kalimat itu ada kalimat Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka dari kalimat Tuhan itulah definisi yang 50, akidah yang 50 masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya harus jelas ini. Gimana caranya masukinnya sih? Cara masukinnya lewat kalimat Tuhan. Maka berhati-hatilah
Jangan sampai kalian meyakini atau mengucapkan bahwa sesungguhnya aqaid yang 50 terkumpul menjadi kandungan la ilaha illallah itu seperti ucapan sebagian para penterjemah, yaitu orang-orang yang mengucapkan bahwa sesungguhnya kalimat la atau huruf la itu memasukkan 5 sifat, huruf ilah memasukkan 9 sifat. Maka ini adalah pembagian yang salah. Jadi ada juga orang yang mau mencoba memasukkan atau memaknai kalimat la ilaha illallah tapi dengan cara yang salah. Gimana kok caranya salah? Dia memasukkan aqaid ini tidak melalui kalimat Tuhan, tidak melalui kalimat ilahun, tapi caranya malah membagi la ilaha illallah menjadi 2 bagian. La ilaha sendiri, illallah sendiri. La ilaha, oh la ilaha memasukkan kalimat 5 sifat, illallah memasukkan 9 sifat. Maka ini pembagian yang salah. Kita nggak boleh membagi kalimat la ilaha illallah menjadi 2 bagian, nggak boleh. Yang bisa kita lakukan membaginya dari mengambil kalimat atau huruf yang namanya kata Tuhan. Nah, dari situlah nanti kita bisa memasukkan ini ke dalamnya. Jadi kalimatnya tetap utuh, tapi maknanya Tuhan saja yang kita berikan pengertian. Yang tadinya kita nggak ngerti apa itu Tuhan, setelah ngaji ini kita berikan pengertian Tuhan. Hingga ketika menyebut kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah, kita menjadi jelas, oh ternyata Tuhan itu zat yang tidak butuh kepada segalanya dan segalanya butuh kepada Dia. Itulah pengertian Tuhan. Jadi jangan sampai kita membagi dengan cara yang salah. Banyak ini. Siapa yang salah itu? Orang-orang yang mencoba membuat terjemahan kitab tauhid tapi nggak pernah ngaji tauhid. Cuman ambil kitabnya, dia beli kamus terus diterjemahkan. Maka akidah ini nggak boleh pakai kamus. Kalau ngertiin kitab akidah pakai kamus akan jadinya seperti itu nanti. Akan salah dalam cara pembagiannya. Seperti juga menafsirkan Al-Quran pakai kamus, ya salah. Lah kamus gunanya buat apa? Nerjemahin koran. Nah, kalau ente beli koran di negeri Arab, ente nggak ngerti artinya, ambil kamus, buka kamus. Tapi kalau Al-Quran, ada, kalau mau punya kamus ada kamus khusus yang kalimat-kalimatnya nggak bisa kita samakan dengan kalimat yang ada di luar kitab Al-Quran. Karena kadang kalimatnya sama tapi makna yang dituju berbeda. Hingga nggak boleh kamu ambil maknanya dari kamus-kamus yang umum. Sama dengan kitab akidah. Makanya ada orang mengartikan apa? Tuhan tidak butuh kepada tempat. Allah tidak butuh kepada mahal. Mahalun itu kalau ambil kamus itu artinya tempat. Makanya banyak orang mengartikan dalam sifat qiyamuhu bin nafsih, diantaranya diartikan Allah tidak butuh tempat. Padahal pengertian aslinya dalam kitab tauhid, mahal di situ pengertiannya adalah zat yang lain. Gitu. Kan jauh. Allah tidak butuh tempat, asli yang artinya Allah tidak butuh kepada zat yang
lain, kan beda. Kalau tempat itu bicara khusus, kalau zat yang lain secara umum. Allah menunjukkan Allah itu zat yang berdiri sendiri. Jadi jauh kalau mau mengartikan sesuatu yang sesuai dengan makna sebenarnya. Maka jangan sampai kita mengikuti penterjemah. Kenapa kok ditekankan kepada terjemah? Kalau kitab aslinya nggak akan salah. Yang salah itu yang kemudian menerjemahkan, kayak Injil. Injil itu aslinya nggak salah, begitu diterjemahkan, lah ini yang jadi masalah. Quran ya begitu, makna aslinya yang nggak ada yang salah kitab Qurannya. Begitu diterjemahkan, nah, banyak orang yang salah pemahaman, kayak Allah bersemayam. Apa pengertian bersemayam? Ini kan bermasalah. Jadi kalau kita hanya pakai modal kamus tapi nggak pakai modal ngaji, maka kita akan menjadi orang yang kesasar. Artinya tidak sampai pada tujuan makna yang sebenarnya. Tapi kalau kita ngaji, kita dituntun oleh ulama yang ngarang kitab itu punya murid. Kemudian muridnya mengajarkan pada muridnya lagi, terus muttasil semuanya, maka pemahaman kita akan sama dengan penulis kitabnya. Nah, kalau yang ngaji bukan ngaji dengan murid-muridnya si penulis kitab, ya maknanya akan jauh nanti. Asal kalau kata kiai dulu namanya sarmudi. Sarmudi itu asal ketemu kitab di pasar jadi. Jalan-jalan ke pasar, lihat kitab, beli, terus diterjemah, terus dibukukan, terus dijual. Tujuannya mau apa? Pulus. Ini repot. Kalau sudah tujuannya mau cari pulus, yang penting jadi hasil terjemahannya. Nggak ngerti pahamnya gimana, pokoknya baca aja situ. Nah, ini repotnya begini. Ini orang-orang yang bukan mau mengajarkan pemahaman pada orang lain, tapi hanya mau jual terjemahan, mau cari keuntungan pribadi. Ya, jadi kita harus hati-hati cara memasukkan kalimat, cara memasukkan aqaid yang 50 ke dalam kalimat tauhid, ke dalam kalimat syahadat. Yang pertama yaitu melalui kalimat Tuhan, melalui kata Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka dari kata Tuhan itulah kita akan berikan pengertian. Apa sih pengertian Tuhan? Oh, Tuhan adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Nah, sekarang kita tes, kita buktikan sedikit. Pengertian Tuhan ini kita ikut pemahamannya para ulama adalah zat yang tidak butuh pada segala sesuatu. Coba kita tes sekarang. Kalau ada yang menganggap Tuhan itu berada di langit, itu kira-kira Tuhan apa bukan? Tuhan apa Tuhan? Terus apa dong? Kenapa bukan Tuhan? Karena masih butuh sesuatu. Kalau Tuhan itu dianggap, diyakini ada di nirwana, Tuhan tinggal di nirwana, Tuhan tinggal di langit, Tuhan tinggal di surga, Tuhan tinggal di suatu tempat, maka berarti dia menganggap Tuhan masih butuh sesuatu. Maka bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikut pedomannya Imam As-Sanusi, Imam Syafi'i, Imam
sampai kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, maka mereka berpendapat Allah atau Tuhan itu tidak butuh segala sesuatu. Ya, Tuhan punya anak berarti butuh anak. Tuhan punya tangan berarti butuh alat. Kita nggak boleh meyakini. Maka yang banyak diyakini oleh orang-orang di luar, orang-orang yang tidak pernah ngaji sifat ketuhanan, itu mereka menganggap, mengimajinasikan Tuhan seperti dirinya. Manusia itu adalah di antara hambanya Allah yang paling sempurna. Maka berarti Tuhan itu menciptakan manusia sesuai rupa dirinya. Nah, ini yang repot begitu. Dicocokkan, dipaksakan dengan makna hadis lagi. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sesuai dengan gambaran dirinya. Didukung pakai hadis, walaupun hadisnya nggak nyambung ke sini, tapi disambung jaka sembung bahwa, nah itu judulnya begitu, nggak nyambung bego gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya. Kalau kita mau menyambungkan sesuatu, mestinya sesuai dengan yang ada pada jalurnya. Jangan yang nggak nyambung disambung-sambungin. Jadi makna ketuhanan itu kita akan uji nanti perjumpaan yang akan datang. Kita akan buktikan bahwa yang kita sembah yaitu Allah itu benar-benar Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Kita ngomong begini bukan fanatik. Kita ngomong begini bukan doktrin. Kita ngomong begini bukan memaksakan sesuatu, tapi punya pembuktian yang akliyah, pembuktian yang rasional, yang bisa kita nyatakan nanti bahwa yang kita sembah itu Allah betul-betul Tuhan. Insya Allah nanti perjumpaan yang akan datang kita akan buktikan apa sih yang menunjukkan Allah itu tidak butuh pada segala sesuatu. Nah, nanti dari akidah yang 50 yang kita sudah bicarakan akan tampil tuh sifat-sifatnya. Oh, karena Allah punya sifat wujud, punya sifat wajib qidam, punya sifat wajib baqo. Yang semua sifat-sifat itu menunjukkan dia tidak butuh segala sesuatu. Jadi kita bukan fanatik, kita bukan doktrin. Pokoknya kamu harus yakin Allah Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Seperti agama-agama lain mendoktrin umatnya. Coba kamu masuk tanya ke agama yang lain, Kristen, Buddha, Injil, ke Katolik, ke agama yang baru Bahai apa namanya? Bahaudin, Bahaullah. Ada lagi menterinya agama siapa sih itu? Agama Islam ya? Atau agama Indonesia? Ada lagi. Agama-agama itu di dalamnya isinya doktrin. Coba di agama lain kalau mereka bertanya tentang Tuhan secara mendetail, di stop. Kenapa? Nggak usah tanya dalam-dalam, cukup kamu yakin. Coba kamu tanya agama lain,
Ketika mereka bertanya tentang Tuhan secara mendetail seperti hakikat Trinitas. Bagaimana sih hakikatnya? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. 3 jadi satu, satu tapi 3. Itu hakikatnya bagaimana? Shh. Jangan nanya-nanya. Kamu yakin nggak? Yakin, iman saja. Kalau kamu nanya-nanya berarti kamu nggak yakin. Itu doktrin begitu. Kamu masuk Buddha akan sama begitu. Mereka nggak akan menjelaskan secara detail apa itu definisi Tuhan, bagaimana sifat ketuhanan, dan siapa yang berhak menyandang hak ketuhanan. Nggak bisa menjelaskan. Maka dalam agama Islam justru dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu disuruh tahu, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kata Allah, Nabi Muhammad, kalau ada yang nanya tentang aku, loh, berarti boleh nanya tentang Allah. Di agama lain enggak boleh. Itu doang. Jangan dalam. Kenapa? Karena mereka keder. Mau menjelaskannya keder. Karena dasar pertamanya mengakui ketuhanan atas dasar doktrin, bukan atas dasar ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan umat Islam menetapkan Allah sebagai Tuhan bukan atas dasar doktrin, tapi ilmu diajarkan. Ini loh, memang yang berhak itu hanya Allah. Dijelaskan Allah punya sifat ini, Allah punya sifat ini, Allah punya sifat ini, hingga jelaslah bagi kita tentang sifat-sifat ketuhanan yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua hatinya dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman ini, hingga hati kita bisa terikat dengan pemahaman ini, tidak sampai berpindah-pindah lagi pada pemahaman yang lain. Karena hati itu adalah muqallibal qulub. Allah itu zat yang mudah sekali membolak-balikkan hati kita. Maka kita berharap dengan kita mengkaji ilmu akidah ini, Allah akan menetapkan sabit qalbi ala dinika ya Allah. Tetapkan hati kami atas pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah, hingga kita tidak bergeser dari akidah ini sampai datangnya hari kematian kita, hingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Kita akan teruskan yang akan datang, masuk dalam pembuktian, masuk dalam kalimat yang pertama, yaitu definisi yang pertama, yaitu zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Insyaallah kita akan definisikan itu dan kita akan jelaskan apa yang terkandung di dalamnya perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna. Fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani
وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.